Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Suro. Saya ingin menjelaskan pembahasan seputar manajemen keuangan. Yang ada 5 soal. Yang soal pertama itu kita harus jelaskan apa yang dimaksud dengan bunga tetap dalam konteks pinjaman atau investasi. Terus yang kedua, jelaskan konsep nilai majemuk dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pertumbuhan investasi dari waktu ke waktu. Nomor 3, apa perbedaan antara nilai sekarang dan nilai majemuk dan bagaimana investor memanfaatkan keduanya dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud annuity dan bagaimana annuity bekerja dalam menghasilkan nilai majemuk. Yang terakhir, jelaskan konsep nilai sekarang dari annuity dan bagaimana ini digunakan untuk menghitung nilai saat ini dari pembayaran berkala yang diterima di masa depan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan bunga tetap dalam konteks pinjaman atau investasi. Bunga tetap dalam konteks pinjaman atau investasi. Bunga tetap adalah jenis bunga yang tidak berubah selama periode pinjaman atau investasi. Ini berarti bahwa jumlah bunga yang dibayarkan oleh pinjaman atau diterima oleh investor tetap sama setiap periode. Biasanya dalam bentuk persentase dari pokok pinjaman atau investasi. Contoh umumnya yaitu dari bunga tetap adalah pinjaman hipotek atau deposito berjangka, di mana pinjaman atau investor tahu dengan pasti berapa banyak bunga yang akan mereka bayar atau terima setiap bulannya. Terus soal kedua itu, jelaskan konsep nilai majemuk dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pertumbuhan investasi dari waktu ke waktu. Konsep nilai majemuk adalah proses di mana bunga yang dihasilkan dari suatu investasi tidak hanya dihitung dari pokok awal, tetapi juga dari bunga yang sudah diperoleh sebelumnya. Dengan kata lain, bunga dihitung pada pokok ditambah bunga yang telah diperoleh, sehingga investasi tumbuh lebih cepat seiring waktu. Konsep ini berkaitan dengan pertumbuhan investasi, karena dengan manfaat bunga majemuk, nilai investasi dapat berkembang lebih cepat dibandingkan dengan bunga sederhana yang hanya menghitung bunga dari pokok awal. Terus soal ketiga, yaitu apa perbedaan antara nilai sekarang dan nilai majemuk dan bagaimana investor memanfaatkan keduanya dalam pengambilan keputusan. Perbedaan antara nilai sekarang dan nilai majemuk yaitu nilai sekarang atau present value adalah nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan. Setelah memperhitungkan faktor diskonto, biasanya berdasarkan tingkat bunga. Nilai majemuk di sisi lain menghitung total nilai investasi di masa depan dengan memperhitungkan bunga yang diperoleh. Investor menggunakan nilai sekarang untuk menentukan apakah suatu investasi atau pembayaran di masa depan layak secara finansial saat ini. Sedangkan nilai majemuk yaitu membantu mereka memahami beberapa banyak investasi mereka dapat tumbuh dari waktu ke waktu. Soal nomor 4, yaitu jelaskan apa itu annuity dan bagaimana annuity bekerja dalam menghasilkan nilai majemuk. Annuity dan cara kerjanya yaitu serangkaian pembayaran berkala yang diterima atau dibayarkan, biasanya dalam jumlah yang sama setiap periode. Contohnya, umum dari annuity adalah pembayaran pensiunan atau cicilan pinjaman. Annuity menghasilkan nilai majemuk dengan cara bahwa setiap pembayaran yang diterima atau dibayarkan dapat menghasilkan bunga, sehingga total nilai dari annuity dapat meningkatkan seiring waktu. Pembayaran ini juga seiring dihitung dengan menggunakan rumus khusus yang mempertimbangkan jumlah periode dan tingkat bunga. Terus yang kelima, jelaskan konsep nilai sekarang dari annuity dan bagaimana digunakan untuk menghitung nilai saat ini dari pembayaran berkala yang diterima di masa depan. Nilai sekarang dari annuity adalah nilai saat ini dari semua pembayaran masa depan yang akan diterima atau dibayarkan secara berkala. Untuk menghitung nilai sekarang, annuity digunakan rumusnya yang mempertimbangkan jumlah pembayaran, tingkat bunga, dan jumlah periode. Konsep ini juga
sangat penting dalam perencanaan keuangan karena membantu individu dan perusahaan menentukan berapa banyak uang yang perlu diinvestasikan saat ini untuk mencapai tujuan keuangan tertentu di masa depan. Dengan pemahaman tentang konsep-konsep ini, individu dan investor dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pinjaman, investasi, dan perencanaan keuangan. Itulah tadi hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.